Tren pelemahan rupiah dinilai hanya sementara. Sekedar mengingatkan, rupiah spot ditutup melemah 0,04% di level Rp14.984 per dolar Amerika Serikat, AS, pada Selasa 20 September. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan PEM-FEB UI Teku Riyafki mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi ini hanya akan bersifat sementara. Pasalnya, pelemahan rupiah ini didorong oleh ketidakpastian pasar yang tengah menunggu hasil arah kebijakan Federal Reserve, The Fed. Ini karena pasar tengah menanti kebijakan yang akan diambil The Fed, ujar Riyafki. Apalagi, tambahnya, nampaknya The Fed masih akan agresif, sehingga akan ada sentimen pelemahan nilai tukar rupiah selama beberapa waktu ke depan. Setelah ketidakpastian mereda, alias arah kebijakan The Fed nanti sudah terbaca, Riyafki meyakini akan ada potensi penguatan nilai tukar rupiah, meski tipis. Menurut perhitungannya, rupiah pada akhir September 2022 berpotensi berada di level Rp14.900 hingga Rp14.950 per dolar AS. Selain karena arah kebijakan yang sudah lebih pasti, Riyafki meyakini adanya sentimen positif terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3, 2022. Menurut perkiraannya, pertumbuhan ekonomi periode Juli 2022 hingga September 2022 akan relatif lebih baik karena ada faktor basis rendah, low base effect. Kami meyakini pertumbuhan ekonomi kuartal 3, 2022 bisa lebih dari 5% year-on-year, sehingga ini akan memberi dampak positif terhadap persepsi investor, paparnya. Hal itu menyebabkan ada arus modal asing yang masuk dan akan memperkuat rupiah pada akhir kuartal 3, 2022. Lebih lanjut, potensi penguatan rupiah juga terbuka lebar pada akhir tahun 2022. Menurut perkiraan Riyafki, rupiah bisa menguat di level Rp14.800 per dolar AS hingga Rp14.900 per dolar AS. Ada beberapa faktor yang mendorong penguatan rupiah. Pertama, sentimen positif kondisi ekonomi domestik pada kuartal 4 2022. Kedua, kondisi inflasi Indonesia yang lebih terukur bila dibandingkan dengan inflasi negara-negara lain. Ketiga, rate diferensial yang terjaga karena BI akan cukup agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Keempat, kemampuan pemerintah dalam mengelola defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Bila pemerintah masih bisa menahan defisit anggaran untuk di bawah 3% produk domestik bruto, PDB, pada akhir tahun ini, maka investor akan makin percaya untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.